107,7 FM Radio Jalas Veva Jaimai. Selamat pagi Jajamers dimanapun berada dan bertugas bersama dengan saya Arjun Samudra. Dan senang sekali saya bisa menjumpai Anda dengan sejumlah informasi di program Berita Pagi Sunrise News edisi Selasa 27 Oktober 2020. Dan sejumlah informasi telah kami siapkan diantaranya dari Aslo Kasal, pimpin Sertijab wa Aslo Kasal, dan penyerahan jabatan Paban 5 Faslan. Kemudian juga dari kegiatan Diskum AL tentang UNCLOS 1982 sumber hukum internasional di laut. Baik, Jajamer 107,7 FM, kita buka dengan berita pertama dari kegiatan di lingkungan Slogal. Aslo Kasal Laksamana Muda TNI Mulyanto memimpin acara serah terima jabatan Wakil Asisten Logistik Kasal dari Laksamana Pertama TNI Pugu Santoso kepada Laksamana Pertama TNI Rahmat Hartoyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kadislaik Matal, serta penyerahan jabatan Paban 5 Faslan Kolonel Laut Teknik Taufik Arif kepada Aslo Kasal. Acara sertijab dan penyerahan jabatan Paban 5 Faslan Slogal dilaksanakan di Rupa Slogal, Gedung B1 Mehmet Sastrawilya, lantai 2 Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin kemarin, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sementara itu dalam amanatnya, Aslo Kasal mengatakan penempatan personil pada jabatan strategis seperti Wa Aslo Kasal adalah bentuk kepercayaan dan penghargaan pemimpin atas kompetensi dan karakter personil yang bersangkutan. Peran Wa Aslo Kasal sangat penting dalam membantu terlaksananya tugas pokok staf utama Kasal di bidang logistik, khususnya dalam hal memformulasikan kebijakan bidang logistik strategis dalam rangka membina kekuatan dan kesiapan operasional TNI Angkatan Laut. Kemudian kepada Laksamana Pertama TNI Pugu Santoso, Laksda TNI Mulyanto dan seluruh jajaran Slogal mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas loyalitas, dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Wa Aslo Kasal, serta berharap dapat dijadikan sebagai bekal dalam melaksanakan tugas pengabdian berikutnya sebagai asisten logistik Kasal. Kemudian kepada Laksamana Pertama TNI Rahmat Hartoyo mengucapkan selamat atas jabatan yang baru dan selamat bertugas menjadi Wa Aslo Kasal. Selain itu, Laksda TNI Mulyanto juga mengucapkan selamat atas promosi jabatan sebagai Kepala Dinas Perawatan Personil TNI Angkatan Laut kepada Kolonel Laut Teknik Taufik Arif. Promosi jabatan merupakan amanah negara yang patut disyukuri bersama sekaligus satu hal yang membanggakan. Dan ini semua sebagai bukti insan logistik. Dan promosi sebagai Paban Logistik merupakan salah satu bukti bahwa pembinaan personil yang dilaksanakan di lingkungan Slogal selama ini telah berjalan dengan baik. Jajamar 107,7 FM masih bersama dengan Serjun Samudra. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari kegiatan United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang merupakan salah satu sumber internasional yang telah menjadi pedoman bagi masyarakat internasional dalam melaksanakan aktivitas kegiatan di laut. Demikian disampaikan oleh Aslo Kasal Laksamana Muda TNI Didi Setiono saat membuka kegiatan sosialisasi UNCLOS 1982 tahun anggaran 2020 secara virtual yang diselenggarakan oleh Dinas Hukum Angkatan Laut di Gedung B4 Diskum AL Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin kemarin. Sosialisasi UNCLOS 1982 dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi prajurit TNI Angkatan Laut terhadap hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan laut. Dan sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari 9 program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, yakni mewujudkan sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang unggul. Salah satunya adalah pembekalan pengetahuan mengenai hukum internasional dan implementasinya. Asop Kasal menjelaskan UNCLOS 1982 ini mengatur segala tindakan di laut secara komprehensif dengan maksud mengurangi adanya konflik antara para pengguna laut, baik itu negara pantai, negara pelabuhan maupun negara bendera. Narasumber kegiatan ini Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Krusno Buntoro yang menyampaikan antara lain permasalahan hukum dan insiden yang menonjol saat ini, rezim hukum dan implikasinya, hak dan kewajiban negara pantai atau kepulauan, kemudian Traffic Supervision SIM atau TSS, dan hak-hak lintas serta syarat penggunaan kekuatan. Kegiatan diikuti para Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut, jajaran Koarmada 2 dan Koarmada 3, Komandan Pangkalan Angkatan Laut jajaran Koarmada 2 dan Koarmada 3, serta Komandan Unsur jajaran Koarmada 2 dan Koarmada 3, serta undangan terkait lainnya.
Jajamar 107,7 FM, jangan kemana-mana, Erjun Samudra masih terus akan mengawal Anda, tentunya dengan deretan informasi di pagi hari. Tetap di 107,7 FM dan www.tnial.mil.id. Satu 107,7 FM Radio Jalas Veva Jaimai Erjun Samudra di program Berita Pagi edisi 27 Oktober 2020. Beralih ke berita selanjutnya, Jajamars, dari kegiatan di Kodiklatal, Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut dan Kodiklatal Laksamana Muda TNI Nur Hidayat menerima paparan 3 agenda kegiatan Kodiklatal. Adapun paparan tersebut dilaksanakan di Gedung Serbaguna Sri Kandi Kesatrian Bumi Moro Kodiklatal, Surabaya pada Senin kemarin. Hadir pada paparan tersebut pejabat utama Kodiklatal, diantaranya Wadan Kodiklatal, Brigjen TNI Marinir Lukman, para Direktur Kodiklatal, Inspektur Kodiklatal, dan para Komandan Kodik dan Komandan Puslat di jajaran Kodiklatal. Sementara ketiga paparan yang disampaikan ke Dan Kodiklatal adalah paparan tentang reformasi birokrasi oleh Paban 1 Ditum Kodiklatal Kolonel Laut Suple Sunarto, paparan pemakaian brevet non PWO oleh Wadan Puslat Lekdasen Letkol Laut Pelaut Tio Togap Pasaribu, dan paparan e-learning Kodiklatal oleh Komandan Sekolah Perwira Elektronika Letkol Laut Elektro A. Fahrizal. Sementara dalam paparan pertama tentang reformasi birokrasi, Paban 1 Ditum Kodiklatal menyampaikan reformasi birokrasi di Kodiklatal sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan roadmap reformasi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Sementara untuk tujuannya adalah menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melayani publik, netral, sejahtera, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Paparan kedua, pemakaian brevet non-PWO oleh Wadan Puslat Lekdalsen Letkol Laut Pelaut Tio Toga Pasaribu, yang menyampaikan sesuai Perkasal nomor 37 tahun 2020 mengatur tentang penggunaan brevet, PIN, dan lencana di lingkungan TNI Angkatan Laut, menjelaskan bahwa pengertian brevet adalah tanda kualifikasi, kemahiran, dan keterampilan yang diberikan kepada prajurit yang telah melaksanakan pendidikan dan latihan khusus serta penugasan tertentu. Menurutnya dalam Perkasal nomor 37 tahun 2020 tersebut ada 3 kategori brevet, yaitu brevet utama yang diberikan kepada prajurit yang melaksanakan diklat serta kursus paling singkat 30 hari atau karena penugasan tertentu, seperti brevet hiu kencana, selam, hidros, dan ranjau. Kedua adalah brevet khusus yang diberikan kepada prajurit yang melaksanakan diklat serta kursus paling lama 29 hari, antara lain brevet pandu tempur, menembak pistol, menembak senjata laras panjang, dan jumping master. Sedangkan brevet ketiga ada brevet kehormatan yang diberikan melalui diklat di luar negeri atau penugasan di luar negeri. Brevet ini antara lain hiperbarik, penerbang, pasukan katak, dan hiu kencana. Sedangkan paparan e-learning Kodiklatal oleh Komandan Sekolah Perwira Elektronik menyampaikan adalah sistem pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran yang dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. Dan menurutnya e-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga sangat cocok dalam pembelajaran di tengah pandemi virus COVID-19. Dan Jajamar 107,7 FM masih dari kawasan Surabaya. Kali ini Komandan Lantamal 5 Surabaya kukukan dan pimpin Sertijab 2 jabatan strategis. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal memimpin acara pengukuhan dan serah terima 2 jabatan strategis yang ada di jajaran Lantamal 5 Senin kemarin di Markas Komando Lantamal 5 Tanjung Perak, Surabaya. 2 jabatan tersebut yaitu Jajabers adalah pengukuhan Asisten Intelijen dan Lantamal 5 Surabaya yang resmi dijabat oleh Kolonel Marinir Mikario Widodo, dan serah terima jabatan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Yogyakarta dari Kolonel Laut Pelaut Aminuddin Albek kepada Kolonel Marinir Hari Indarto.
Komandan Lantama 5 Surabaya Laksma TNI Muhammad Zainal pada kesempatan ini menyampaikan jabatan Asintel dan juga Komandan Lanal Yogyakarta merupakan jabatan strategis yang ada di jajaran Lantamal 5. Dirinya yakin dengan bekal penugasan sebelumnya, para perwira ini akan mampu memberikan yang terbaik untuk tugas yang diamanatkan oleh negara. Dan pada kesempatan itu, Komandan Lantamal 5 juga berharap jalin terus komunikasi pada setiap lini untuk menunjang tugas pokok sebagai pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Kemudian jalin soliditas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara menuju sinergitas. JJ Mars sebelum masuk ke jajaran Lantamal 5, Kolonel Marini Mikaryo Widodo dan Kolonel Marini Hari Indarto berdinas di Mabesal Cilangkap, Jakarta. Sedangkan Kolonel Laut Pelaut Aminuddin Albek selanjutnya akan melaksanakan tugas sebagai Atase Pertahanan Republik Indonesia. JJ Mars 107,7 FM masih ada lagi sejumlah informasi lainnya. Oleh karena itu, saya akan kembali setelah deretan lagu berikut ini, tetap di 107,7 FM Radio Jalas Veva Jemahe. JJ Mars 107,7 FM Radio Jalas Veva Jemahe masih bersama dengan saya Arjun Samudra di program Berita Pagi Sunrise News edisi tanggal 27 Oktober tahun 2020. Beralih ke berita selanjutnya, jajaran Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau STTL sebagai salah satu lembaga pendidikan di TNI Angkatan Laut yang menitik beratkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sepatutnya berperan aktif dalam perkembangan revolusi industri 4.0 serta teknologi-teknologi baru yang menyertainya. STTL juga berkomitmen untuk terus berkontribusi aktif dalam mencetak prajurit teknokrat sumber daya manusia yang unggul, profesional, modern, handal, dan disegani, sebagai investasi pertahanan jangka panjang untuk menguasai teknologi masa depan, sejalan dengan transformasi kebijakan pertahanan yang digariskan oleh pemerintah. Dan hal ini selaras pula dengan salah satu prioritas dan program Perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, antara lain pembangunan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul dan membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional serta tangguh dalam menghadapi segala ancaman, serta jadilah contoh teladan dalam mendukung upaya percepatan penanganan wabah COVID-19, serta adaptasi diri terhadap tatanan kehidupan new normal atau normal baru di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dan untuk itu kegiatan sidang akademik juga tetap melaksanakan sesuai protokol kesehatan COVID-19 karena situasi kondisi masih dalam pandemi COVID-19. JJ Mars, Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Kolonel Laut Teknik Abdul Rahman selaku pimpinan sidang akademik calon mahasiswa STTL memimpin pelaksanaan sidang akademik seleksi calon mahasiswa STTL yang dihadiri para Direktur Kaprodi Kadep Akademik dan kemudian Kadep Perskesma STTL di ruang rapat Gedung Pulau Nipa Kampus STTL Jalan Bumi Moro, Surabaya, Senin kemarin. Dalam sidang akademik tersebut akan ditentukan para calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk selanjutnya bagi 109 chassis yang terdiri dari S2 sejumlah 15 orang chassis, kemudian S1 sejumlah 54 orang chassis, dan D3 sejumlah 40 chassis yang dinyatakan lulus pada sidang pantukhir yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2020 nantinya dan mengikuti pendidikan S2, S1, dan D3 STTL di kampus STTL. Dan JJ Mars calon mahasiswa ini mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2020 telah menjalani serangkaian tes, yakni antara lain tes Kesum, Akademik 1 dan 2, Garjas, Rikmin, sidang akademik, dan untuk sidang pantukhir dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 27 Oktober tahun 2020. JJ Mars, Kasespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Rohmat Sunanto memberikan pembekalan kepada perwira siswa pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Seskwal
Angkatan 58 tahun anggaran 2020 secara virtual dengan topik membentuk jati diri perwira menjadi pemimpin visioner di kampus Sespim Lembang, Bandung pada Senin kemarin. Yang turut diikuti Komandan Seskual Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, Wadan Seskual Laksamana Pertama TNI Imam Musani, Kapus Janmar Seskual Laksamana Pertama TNI Soeharto, Dirdik Seskual Kolonel Pelaut Imam Teguh Santoso, dan Kaops Jar Seskual Kolonel Laut Khusus Geger Jaka Kiswara yang dilaksanakan secara virtual dari ruang tunggu dosen gedung RE Marta Dinata Seskual dan ruang pasis masing-masing. Pembekalan yang dilaksanakan secara virtual sebagai bentuk pelaksanaan social distancing sesuai perintah pimpinan TNI Angkatan Laut dan kebijakan pemerintah saat ini guna mencegah dan meminimalisir penyebaran virus corona di lingkungan Seskual. Kasespim Lemdiklat Polri menyampaikan kedepannya diharapkan para perwira mampu menjadi pemimpin visioner, yaitu harus memiliki wawasan yang luas ke depan dan visi yang jelas yang berorientasi kepada perubahan dan perkembangan situasi yang terjadi, guna menentukan arah kepemimpinannya sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab satuan pada serata bidang tugasnya. Kemudian ditambahkan calon pemimpin TNI Polri harus memiliki kejujuran, ketulusan, dan memiliki karakter yang kuat. Dan lebih lanjut ditambahkannya untuk mencapai profesionalisme setiap prajurit TNI dan Polri wajib meningkatkan kemampuan melalui latihan dan pendidikan agar penguasaan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat untuk mengimbangi perkembangan dan kemajuan teknologi di masyarakat. Jember 107,7 FM masih akan kami temani Anda dengan deretan informasi lainnya. Tetap dari Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Erjun Samudra, program Berita Pagi Sunrise News 27 Oktober tahun 2020. Tetap di 107,7 FM. Iya, Jember 107,7 FM menutup jumpa kita di program Berita Pagi Sunrise News edisi 27 Oktober tahun 2020. Saya Erjun Samudra akan memberikan informasi seputar gelombang laut tinggi yang kami kutip dari Pusat Meteorologi Maritim BMKG untuk edisi hari ini, di mana BMKG memprediksi ketinggian gelombang berkisar antara 2,5 sampai dengan 4 meter dapat terjadi di perairan selatan Jawa Timur dan Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Sementara untuk potensi hujan lebat disertai petir berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Laut Natuna, dan perairan Kepulauan Nias sampai dengan Kepulauan Mentawai. Kemudian di perairan Kalimantan Barat, Selat Karimata, dan Selat Gelasa, perairan Kepulauan Bangka Belitung, Laut Jawa, dan perairan Lampung, perairan Selatan Jawa Barat, perairan Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut, serta perairan Papua Barat. Jember 107,7 FM, sampai di sini saya Erjun Samudra mengawal Anda di program Berita Pagi Sunrise News edisi hari Selasa di tanggal 27 Oktober tahun 2020. Dan tentunya saya tak lupa untuk mengajak Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan bertugas. Memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Erjun Samudra pamit mundur. Terima kasih. Selamat pagi. Dan salam Jalan Sriva Jai Mahe, justru di laut kita jaya.